Baduy berasal dari nama aliran sungai dari Gunung Baduy. Suku Baduy luar dan Baduy dalam berjumlah sekitar 10.000 jiwa, terdiri atas 117 kepala keluarga, yang berasal dari desa Gajebo, Cikesik, Ciweo, dan Cikertawana yang berada di Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten, dengan mata pencarian berladang atau ngahuma. Masyarakat suku Baduy telah mendiami pegunungan Kendeng mulai dari karuhun mereka sejak Nabi Adam, di mana suku Baduy sangat meyakini sebagai tempat asal-usul manusia yang mereka sebut pusat bumi. Di mana asal-usul manusia di pusat bumi bertugas menjaga keseimbangan alam. Yang paling menarik dari kehidupan suku Baduy adalah mereka menjalani hidup bersahabat dengan alam, bukan dengan mengeksploitasi atau bahkan memusnahkan alam. Suku Baduy selama proses bertani, lahan pertanian yang mereka garap hanya menggunakan bedog, di mana bedog alat yang menyerupai golok, arit, koret, atau cangkul kecil, dan etem. Etem yang menyerupai alat sejenis ani-ani dan pisau. Suku Baduy tidak diperbolehkan menggunakan peralatan yang serba modern atau yang menggunakan mesin dalam berladang. Hal ini didasarkan atas pertimbangan adat guna pelestarian alam di sekitarnya, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga dan terpelihara. Suku Baduy menggunakan sistem pertanian berladang dan berhuma dengan sistem kalender tanam yang serentak, di mana setiap tahunnya suku Baduy hanya melakukan sekali tanam dan 1 kali panen. Hal ini berlaku khusus hanya untuk tanaman padi atau pare yang mereka kenal. Dalam berladang, suku Baduy tidak pernah menggunakan pupuk buatan, karena mereka menganggap pupuk buatan dapat merusak unsur tanah. Beberapa tanaman yang suku Baduy garap dan memiliki nilai ekonomi seperti pohon durian, pete, pisang, dukuh, kokosan, pisitan, mangga, asam kuranji, rambutan, kelapa, gandaria, pohon buah kolang-kaling, dan beberapa jenis tanaman lainnya. Dalam sistem berdagang, sebagian besar masyarakat Baduy masih ada yang menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan pola penjualan dengan cara pendekatan persuasif kepada wisatawan yang mereka kenal dan berdasarkan pesanan calon pembeli. Biasanya dagangan yang mereka jual kepada masyarakat di luar Baduy adalah hasil kebun dan hasil kerajinan mereka. Area perdagangan kerajinan mereka pun telah menjangkau kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Cirebon, Yogyakarta, hingga mancanegara, dengan sistem menitipkan hasil kerajinan. Industri kerajinan yang diproduksi masyarakat Baduy umumnya digunakan untuk keperluan mereka sehari-hari, seperti kain tenun, koja, dan lain-lain. Kerajinan yang dibuat biasanya terbuat dari bahan kulit kayu terep, bambu, batang kayu, sabut aren, dan kapas. Untuk kerajinan anyaman yang diproduksi biasanya berupa anyaman bambu untuk pembuatan bilik pada rumah-rumah mereka sendiri dan anyaman kulit kayu terep untuk pembuatan tas koja. Selain itu, suku Baduy juga memproduksi beberapa kerajinan anyaman dan tenunan untuk souvenir para pengunjung seperti selendang, tas botol, dan tas HP, di mana pekerjaan kerajinan ini sebagai pengisi waktu luang setelah beraktivitas di ladang. Peralatan yang digunakan untuk tenun dan anyaman adalah dari kayu dan bambu serta pelepah pohon gabus yang dibuat sendiri dan digunakan secara manual sehingga tidak menyebabkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Wilayah Baduy yang memiliki 138 hektar terdiri atas kurang lebih 177 kepala keluarga yang menempati 99 rumah. Rumah-rumah yang berada di suku Baduy ini dinamakan Cula Nyanda atau rumah panggung, sedangkan rumah kokolot atau duku dinamakan dangka yang menghadap ke selatan. Pada hakikatnya, arti dalam membangun rumah adalah mencerminkan keteguhan masyarakat Kanekes dalam melaksanakan peraturan-peraturan adat sebagai tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Untuk membongkar tanah adalah buyut. Apabila permukaan tanah tempat mendirikan rumah tidak rata, maka bukan permukaan tanahnya yang diratakan,
melainkan tiang-tiang panggung rumah yang disesuaikan tinggi atau rendahnya menurut kemiringan permukaan tanah. Rumah masyarakat suku Baduy biasanya berbentuk panggung, dengan lantai yang terbuat dari pelepah bambu dan berdinding bilik yang terbuat dari anyaman bambu. Atapnya terbuat dari daun rumbia dan ijuk. Konstruksi rumah tidak menggunakan paku dan cat, kecuali Baduy luar. Rumah mereka boleh menggunakan paku dan cat. Rumah masyarakat Baduy umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu sosoro adalah serambi atau teras bagian depan. Tepas atau ruang tamu biasanya berukuran lebih besar dari pendeng dan dapur. Pendeng atau ruang utama juga berfungsi sebagai kamar. Musung atau tempat penyimpanan barang. Parako, tempat menyimpan barang di atas tungku. Dapur, ruangan tempat memasak, biasanya bersebelahan dengan ruang tidur. Golodok, tangga untuk menaiki rumah. Atap, bagian atap rumah. Lelongok atau erang, lubang angin pada bagian dinding rumah atau lazimnya disebut dengan jendela. Masyarakat suku Baduy ini tinggal di wilayah yang berbukit-bukit dan berhutan-hutan, dengan memiliki lembah yang curam sedang sampai curam sekali. Di perkampungan Baduy ini memiliki 8 buah jembatan gantung yang disebut rawayan atau cukangan. Jembatan terpanjang berada di kampung Gajeboh dan jembatan terpendek berada di kampung Cibeo. Jembatan tersebut berfungsi untuk menyeberangi sungai yang berada di antara 2 pohon besar yang letaknya berseberangan di tepi sungai. Peradaban suku Baduy yang menjaga nilai-nilai kesederhanaan sangatlah dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Baduy, khususnya masyarakat Baduy Dalam. Seluruh masyarakat Baduy menganut sistem kepercayaan Sunda Wiwitan, di mana suku Baduy tidak melakukan aktivitas sembahyang seperti agama yang biasa. Dan mereka pun tidak memiliki kitab suci. Semua hukum ada dan larangan adat disampaikan secara lisan turun-temurun. Sunda Wiwitan hanya dianut kalangan suku Baduy saja dan tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan selain di luar suku Baduy. Dalam keseharian suku Baduy menggunakan bahasa Sunda Buhun sebagai bahasa sehari-harinya. Bahasa Sunda Buhun termasuk dalam bahasa Sunda kuno, di mana Sunda Buhun merupakan salah satu tata bahasa Sunda tertua di Jawa Barat. Wilayah yang berbukit-bukit dan berhutan-hutan dengan memiliki lembah yang curam merupakan wilayah suku Baduy bertempat tinggal, di mana rumah-rumah suku Baduy yang ada di perkampungan Baduy rata-rata berbentuk panggung yang dinamai culah nyanda. Untuk rumah kokolot atau duku disebut dangka, di mana dangka selalu menghadap ke selatan. Perkampungan Baduy dibagi menjadi 3 wilayah perkampungan, yaitu perkampungan Baduy Dalam, perkampungan Baduy Luar, dan perkampungan di luar suku Baduy. Suku Baduy Dalam tidak mengenal teknologi, di mana mereka hidup selaras dengan alam. Hukum adat Baduy melarang suku Baduy Dalam untuk menggunakan peralatan teknologi, di mana peraturan hukum adat hanya berlaku bagi Baduy Dalam. Di Baduy itu secara hukum adat, sebagai ngadek sacerek dan lias seplasna, pondok tidak bisa disambung, lojar tidak bisa dipotong. Jadi tetap kami itu saistakuna. Jika peraturan adat yang dilanggar masyarakat suku Baduy Dalam, maka Puun sebagai ketua adat Baduy Dalam akan memberikan sanksi untuk mengerjakan humah. Berbeda dengan masyarakat suku Baduy Luar, sebagian dari mereka sudah mengenal teknologi. Suku Baduy sampai saat ini tetap bertahan dengan tradisi dan peraturan-peraturan lisan yang diturunkan dari satu generasi hingga generasi berikutnya. Suku Baduy memiliki sistem organisasi kemasyarakatan yang sudah tertata baik dan sudah berjalan sejak ratusan tahun silam. Mereka menganut sistem kokolotan yang berlandaskan pada ajaran Sunda Wiwitan. Upacara adat di Baduy sudah terprogram setiap tahunnya. Di antaranya adalah upacara adat Seba Baduy. Seba itu asal usul sebagai masyarakat adat dan pemerintah. Seba itu
Berdiri Napai 7 bulan 12 tahun 8. Itu aya negara dan aya agama. Terus kami melaksanakan tiap tahunan silaturahmi kepada pemerintah. Di lain satu silaturahmi, yang kedua kami menyampaikan tuker itu sebagai pendapat. Di adat, tugas adat kami semampu kami itu dijalankan sesuai tugas adat. Satu, kami melestarikan lingkungan. Kedua, hutan lindung yang 3.500 hektar itu adalah di lingkungan Desa Kanekes. Sumber airnya 120 sumber air di Desa Kanekes. Harapan-harapan kami gitu. Masyarakat repeh, rapih, gemah ropih, roh jinawi. Terus masyarakat Banten sejahtera, itu keinginan masyarakat kami, masyarakat adat maupun tokoh-tokoh adat. Seba Baduy merupakan tradisi masyarakat Baduy sebagai kegiatan ajang sono secara massal yang dilakukan oleh masyarakat Baduy sebagai saudara tetua kepada saudara mudanya di Banten dengan cara mengunjungi Bupati Lebak dan Bupati Serang. Khususnya kepada Bapak Gede untuk sebutan gubernur dan bupati yang dipimpin oleh jaro adat atau pemimpin adat dengan membawa hasil panen mereka untuk menyatakan persahabatan dan rasa hormat. Rombongan warga Baduy, terutama Baduy Dalam, berjalan kaki dari Desa Kanekes dimulai saat sang surya belum menampakkan sinarnya. Disinilah mereka mengutarakan konservasi dan sosiologi. Seba dilaksanakan bukan sebagai penyerahan upeti kepada pemerintah, tetapi sebagai simbol kepedulian mereka terhadap pemimpin negara agar terjalin hubungan yang baik dan harmonis. Ratusan warga Baduy, baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar, menggelar ritual adat Seba Baduy, yang merupakan ritual adat tahunan. Upacara ini telah dijalankan sejak ratusan tahun yang lalu sejak zaman Kerajaan Islam Banten, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, sampai pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sekarang. Dalam setiap pertemuan di acara Seba ini dilakukan dialog yang berupa penyampaian berita atau pesan dari Puun ke Bapak Gede. Kami melaksanakan acara Seba tahunan Asip Ayana Seba Leutik. Seba ta aya Seba Gede, Seba Leutik. Dina acara Seba kami kewajiban melaksanakan amanah titipan eta di lembaga adat Tangtu Telu Jaro 7. Eta dina tahun sekali saantos panen eta wajib ngayakeun acara Seba, datang ke pemerintah provinsi Banten, khususnya baheula mah presiden, ayeuna mah gubernur. Disusun di Lebak ke Bapak Gede Bupati, langsung ka dieu aya nu ke Paneglang, langsung ke Bapak Gede Serang, ke Bupati Serang, puncak nama ka dieu ka Pak Gubernur Banten. Nah, eta geus ngalaksanakeun acara Seba langsung silaturahmi antara adat jeung pemerintah siling elingan. Nyata ya, bisi aya Gunung Kalebur, bisi aya Lebak Karuksak, Wiwit Karoba, larangan di darat dicai. Silaturahmi ya urang naon siling masukan urang tah lingkungan jeung khususna mah di Baduy jeung sakitar urang tah Banten. Ajang urang bukan nama ngeunahna ajang urang rintih rapihna ngeunahan kadenge ku urang eta berarti kumaha urang gitu. Kami amanat ke pemerintah minta pangjagakeun, minta pangraksakeun, minta pangnertikeun. Sebab amun geus aya babasan Gunung Kalebur, Lebak Karuksak, Wiwit Karobah, larangan di darat dicai eta di dalam sejarah eta, sejarah wiwitan eta bakal nimbulkeun bencana alam, bisa gempal bumi, penyakit keras, longsor, jeung sajabana eta hitung-hitung ngelingan, siling ngelingkeun, siling guaikeun dina silaturahmi ieu urang disampaikan supaya ditertibkeun, supaya dilestarikeun, dijaga ajang urang kabehan tujuan nama. Sebab eta adalah di sejarah Pulau Jawa ieu kabogaan riwayat khusus
nyata beda jeung pulau-pulau nu sanes. Pulau Jawa ieu aya babasaan di belah barat disebut Sangyang Sirah, ke belah timur disebut Sangyang Dampal. Di Sangyang Sirah ke Sangyang Dampal disebut eta aya nu ngaranna tulang punggung eta disebut Gunung Kendang. Gunung Kendang eta sebenarnya nama seperti tulang punggungna. Berarti dina dalam sejarah eta sakabeh cai nu paling gede di Pulau Jawa kabeh tetap induk ka Gunung Kendang. Gunung Kendang eta sebenarnya seperti puncakna atau sumberna atau jantungna nu sebenarnya mah kudu dijaga ku urang ku kabehan, kudu diteguhkeun, dilestarikeun, diamankeun, ditertibkeun. Mun aya nu dulur-dulur kira-kira nu tacan nyaho karena aturan sejarah Gunung Kendang jeung sejarah Pulau Jawa, hitung-hitung meureun kami ngelingan atau ngerenyaho. Eta sebenarnya amun titik-titik nu tadi di sepanjang Pulau Jawa ya gunung-gunung aya jantungna, aya paru-paruna, aya benteng-bentengna. Eta cik paribasana mun karuksakan anu puncak-puncak nu eta mantak gempal bumi, bencana alam, penyakit keras, mantak resah ka bangsa jeung negara, mantak segir tajan di waktu disebut meureun tsunami teh ngeun meureun kumacarana ge ja baheula lagi katitipkeun manusia anu leuwih sampurna, manusia nu kudu bertanggung jawab, sifatna naon ayeuna meureun nagara buktina pamarentah sifatna aya gubernur meureun jeung jajaran sakabeh pemerintahan provinsi Banten nu eta bertanggung jawab. Kami mah hanya sekedar secara katitipan batina, hitung-hitung di ana acara ieu tah nyampekeun tujuanana mah intina anu tadi. Dalam pertemuan ini, Jaro Saidi, Jaro Dainah, dan Alim atau Ayah Mursyid bergantian berbicara menyampaikan pesan dari Tang Tutilu Jaro 7. Warga Baduy berharap agar pemerintah atau Bapak Gede dapat membantu menjaga dan melestarikan alam serta lingkungan sekitarnya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seutuhnya. Terutama hutan gunung yang merupakan titipan leluhur, karena hutan merupakan paru-paru dunia dan juga dapat digunakan sebagai menara air. Jika hutan tetap lestari, warga tak akan mengalami kekeringan pada musim kemarau dan tidak mengalami kebanjiran pada saat musim hujan. Setelah semalaman berada di kompleks perkantoran Provinsi Banten, warga Baduy pun pulang kembali ke tempat tinggal mereka di Desa Kanekes. Kearifan lokal suku Baduy berupa kesahajaan dan hidup selaras dengan alam, tidak lekang dimakan waktu. Berdiri kokoh di tengah perubahan peradaban.